Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Jamila Putri, NPM 719212827. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang eksistensi UMKM di dalam proses pembangunan ekonomi serta permasalahan yang dihadapi usaha mikro kecil menengah. Pengertian usaha kecil menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pengertian usaha kecil menengah adalah berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Ciri-ciri usaha kecil: jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Ciri-ciri usaha menengah: pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi, melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kinerja UMKM di Indonesia dan kontribusinya terhadap kesempatan kerja dan PBD. UKM di negara berkembang seperti di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, timpangnya distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UKM dihadapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas. Karakteristik UKM di Indonesia adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 hal, yaitu: 1. Sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi atau consumer goods, khususnya yang tidak tahan lama. 2. Mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking finansial dalam aspek pendanaan usaha. 3. Pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja. Dan 4 adalah terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja sektor formal. Liberalisasi ekonomi daerah dan peluang bagi UMKM daerah. Peranan pengusaha kecil dan menengah koperasi menyangkut pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia bersangka dan bernegara, yaitu kesejahteraan masyarakat dan keamanan atau stabilitas nasional. Umumnya masyarakat yang rentan terhadap masalah kesejahteraannya adalah masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan. Kemampuan UMKM yang berkembang saat ini belum cukup merata kepada seluruh UMKM, terutama karena terbatasnya jumlah dan kualitas dari lembaga pengembangan bisnis. Kebijakan pemberdayaan pelaku UMKM merupakan salah satu aspek yang harus diselesaikan. Karena itu, peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator dunia usaha harus memberikan arahan yang cukup jelas. Artinya, apabila struktur makro perekonomian di Indonesia terbebani dan kondisinya semakin membaik, maka UMKM pun menjadi sektor perekonomian yang menjanjikan dari sekedar hanya sebagai lahan penyambung hidup. Selanjutnya adalah, apa itu UMKM? Pengertian ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat
atau Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pengertian usaha kecil menengah membagi ke dalam dua pengertian, yakni A. Usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan pembangunan tempat usaha. 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000. B. Sementara itu, yang disebut dengan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan pembangunan tempat usaha. 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar. Kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja. Kinerja UMKM di Indonesia. 1. Sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal. 2. Sektor UKM merupakan kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto atau PDB. 3. Sektor UKM sebagai sumber penghasilan devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. 1. Kinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu nilai tambah, unit usaha, tenaga kerja, dan produktivitas nilai ekspor. Peluang dan tantangan bagi UKM dalam liberalisasi perdagangan. Kementerian Koperasi dan UKM telah mencadangkan berbagai program strategis seperti Gerakan Kewirausahaan Nasional, pengembangan inkubator bisnis, pengembangan dan perluasan pasar produk UMKM. Namun, pemerintah masih luput untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan mutu produk, sehingga produk UMKM Indonesia bisa diakui secara internasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.